Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena jumlah kupon undian kurang, acara Jalan Sehat berhadiah kupon undian di Boyolali ricuh. Warga berebut kupon sehingga ada yang jatuh dan terinjak. Berkedok dukun, pria asal Riau memeras korban dengan modus meminta korban merekam dan menjalankan ritual berhubungan intim dengan anak dan memotong puting payudara. Shelter penyediaan makanan bayi kaya gizi merupakan cara pemerintah Kota Solo mengatasi masalah stunting. Tabrakan antara truk pengangkut semen dan kereta api terjadi di Kabupaten Grobogan. Truk terseret hingga 15 meter. Kecelakaan terjadi di perlintasan kereta api Desa Mangunsari, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Penjaga perlintasan mengatakan supir truk sudah diingatkan tetapi tak melambatkan kendaraannya. Akibatnya truk menabrak kereta api barang dari arah Semarang menuju Surabaya. Truk terseret 15 meter sedangkan supir truk terluka. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan petugas PT KAI juga mengecek kelayakan rel. Tadi udah diperingatkan, Mas, cuma namanya sopirnya itu ngantuk atau penerornya saya kurang tahu kan. Mungkin ini 24 jam dijaga. Kan itu. Wah, ya namanya sopirnya ngantuk atau gimana saya kurang tahu, akhirnya ya itu terjadi. Kita beralih ke informasi lainnya, sudah 2 pekan harga telur ayam terus naik menembus angka Rp32.000 per kilogram. Pedagang dan pembeli mulai berteriak. Kenaikan telur ayam didorong tingginya harga pakan ayam dan adanya permintaan telur untuk bantuan sosial. Kenaikan harga telur dalam 2 pekan mulai terasa imbasnya, seperti pedagang martabak telur di alun-alun Magelang. Menyiasati kenaikan telur ayam, pedagang memperkecil martabaknya. Selain itu, pedagang juga menaikkan harga martabaknya dari Rp25.000 menjadi Rp26.000 untuk seporsi martabak telur. Ya, bisa mengurangi takaran dan juga memperkecil seperti ukuran. Itu untuk mensiasati ya? Iya. Penyebab kenaikan telur diduga karena kenaikan harga pakan telur. Di Kabupaten Boyolali, para peternak ayam petelur mengatakan harga pakan ayam naik dari Rp2.000 menjadi Rp5.000 per kilogram. Ditambah lagi, populasi ayam petelur juga berkurang imbas pandemi COVID-19 lalu. Semacam mengalami badai gitu ya, karena harga telurnya murah sekali, sedangkan harga pakannya tinggi sekali. Kini harga telur ayam di tingkat peternak menjadi Rp27.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogram. Tingginya harga telur ayam di tingkat peternak membuat para pedagang mau tidak mau menjual dengan harga Rp32.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya di Kabupaten Jepara, kisaran harganya sekitar Rp24.000 per kilogram. Begitu juga di Kabupaten Rembang, harga telur mencapai Rp31 per kilogram di pasar tradisional. Kenaikan ini berdampak pada turunnya omset penjual. Naik banyak telurnya. Bu, ada keluhan dari pembeli enggak, Bu? Banyak. Mengeluh gimana biasanya, Bu? Padahal sepi semuanya kok telur udah malah naik gitu ya. Menanggapi kenaikan harga telur ayam, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kenaikan telur karena adanya permintaan tinggi untuk bantuan sosial dari Kementerian Sosial di sejumlah daerah. Naiknya permintaan itu tidak dibarengi dengan stok telur ayam di pasaran, sehingga membuat harga ayam melonjak naik. Mereka melakukan apa yang disebut dengan apkir dini. Apkir dini itu ayam yang menelur itu dipotong dijual ayamnya. Ya, jadi berkurang kan produksinya agar harganya naik. Satu itu. Yang kedua, Kemensos kebetulan merapel programnya 3 bulan sekaligus. Telur lagi dibeli. Jadi ini satu ada apkir dini, kedua Kemensos bantuan 3 bulan dirapel, bantuannya telur banyaknya. Jadi naik.
Terlepas dari tingginya harga pakan atau permintaan, harga telur ayam harusnya stabil karena berdampak pada kehidupan masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Memerangi kasus stunting di Kota Solo harus melibatkan berbagai pihak, salah satunya dengan membentuk tempat bernaung atau shelter yang menyediakan makanan bayi kaya gizi. Lapak di Kelurahan Mojosongo, Kota Solo ini adalah tempat bernaung atau shelter penyedia makanan bayi kaya gizi. Baby Cafe ini menyediakan menu makanan bayi sesuai standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Shelter makanan bayi menyediakan 8 menu yang diganti tiap harinya. Cara ini diambil untuk memerangi gizi buruk atau stunting yang menjadi masalah di Mojosongo sejak 2018. Agar di masyarakat itu tidak selalu memberikan makanan instan, makanan yang sesuai standar WHO bintang 5. Itu yang kita buat. Keberadaan Baby Cafe ini disambut baik para ibu pekerja kantoran. Mereka tak khawatir untuk memberi asupan bayi dari tempat ini karena gizinya sudah terjamin. Ada pengawasan juga dari ahli gizi, jadi saya yakin kan gizinya udah pas untuk balita lah, jadinya aman gitu kondisi. Kalau yang dijual di pinggir-pinggir jalan kan belum ada pengawasan dari dokter dan ahli gizi. Kelurahan Mojosongo masuk dalam 5 wilayah tertinggi kasus stunting di Kota Solo. Sebelumnya terdapat 198 balita stunting, namun saat diverifikasi ulang ternyata berkurang menjadi 76 balita. Bahwa ternyata ada kesalahan-kesalahan ukur oleh kader atau mungkin kesalahan dalam identitas. Jadi anak stunting kami buktikan ke wilayah, kami verifikasi ternyata ada yang salah di tahun lahirnya. Menu bayi dijual dengan harga Rp3.500 untuk makanan yang belum dihaluskan dan Rp4.000 untuk makanan yang sudah dihaluskan. Karena berkolaborasi dengan Puskesmas Sibela, warga juga bisa menimbang dan mengukur tinggi bayi mereka untuk pengawasan tumbuh kembang anak. Keberadaan shelter makanan bayi ini patut menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain yang mengalami masalah stunting. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. 50 jurnalis dari berbagai media massa di Kota Semarang meramaikan pertandingan mini soccer. Turnamen itu bertujuan untuk meningkatkan ikatan antar jurnalis yang tak henti memberitakan informasi untuk masyarakat. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Kota Semarang menggelar pertandingan persahabatan antar jurnalis. Fun turnamen mini soccer jurnalis ini diikuti 50 jurnalis yang terbagi dalam 4 tim. Mereka saling beradu taktik dan strategi untuk menjadi tim terbaik. Meski saling beradu, kebersamaan tak terelakkan. Terlihat dari cara bermain yang penuh canda tawa dan kegembiraan. Turnamen antar jurnalis ini diapresiasi Wali Kota sebagai Ketua Forkompimda Kota Semarang. Persamaan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam, termasuk dengan jalur olahraga. Jadi apa yang dilakukan teman-teman jurnalistik untuk lebih akrab, lebih paham satu dengan yang lain, kemudian juga bisa menyamakan visi, bagaimana membangun kota lewat konsep bergerak bersama ini tepat rasanya kalau diadakan kegiatan sepak bola bersama. Event yang digawangi Wali Kota Semarang dan Komandan Kodim 0733 Kota Semarang diharapkan bisa mempererat ikatan dan meningkatkan kualitas pemberitaan jurnalis di Kota Semarang. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang. Agar tidak melupakan permainan tradisional, belasan kelompok anak mengikuti Festival Dolanan Anak di Kabupaten Klaten. Selain berlomba permainan tradisional, anak-anak juga mencoba beragam permainan tradisional yang tidak kalah seru dengan permainan daring. Wah, seru sekali permainan anak-anak ini. Di tengah gempuran permainan daring, mereka masih mau mencoba permainan tradisional seperti bakiak dan dakon atau congklak. Tak hanya mencoba, ada juga pertunjukan anak-anak yang menampilkan tembang tradisional seperti Linda, bocah asal Klaten ini. Dengan luwes, ia menampilkan tarian dan nyanyian cublak-cublak suweng.
Festival dolanan anak sengaja diadakan agar permainan tradisional tak terlupakan, apalagi di tengah perkembangan teknologi dengan berbagai permainan lewat ponsel. Nah, kalau permainan tradisional ini memang tujuannya adalah penguatan karakter-karakter yang ada di dalam permainan itu, karena di sana ada kerjasama, kemudian ada saling menghormati, saling menghargai. Nah, karakter-karakter inilah yang ingin dibentuk melalui dolanan anak. Permainan tradisional memiliki makna yang baik. Selain itu, mengajak anak-anak untuk bergerak aktif, bekerja sama, dan saling menghormati dalam bermain. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.